Shalom saudara pulang Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara pulang Tuhan, ya hari-hari terakhir ini kekristenan selalu mengalami intimidasi dari orang-orang tertentu. Ya, ada yang berkata bahwa Kristen itu sesat, ada yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ada yang berkata bahwa di atas salib ada jin kafir, ada yang berkata bahwa Yesus itu dilantik menjadi Tuhan dan awalnya dia bukan Tuhan, dan berbagai macam tuduhan terhadap kekristenan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya saya cukup terkejut dan cukup terberkati atau sangat terberkati dengan kesaksian seorang mutadin, yaitu mantan Muslim, ya, di mana dia menyaksikan bagaimana dia percaya kepada Kristus, yang awalnya dia adalah Muslim yang taat beragama, taat beribadah, tetapi pada suatu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, kesaksiannya ini sangat dahsyat, ya, sangat luar biasa, dan juga ya menjawab semua tuduhan-tuduhan orang-orang di luar sana terhadap kekristenan. Ya, saudara, kesaksiannya ini bagi saya ini kesaksian yang sangat memberkati sekali. Jadi saya tidak mau hanya saya terberkati, saya rindu saudara juga ikut terberkati. Untuk itu tonton videonya yang singkat ini, ya, tonton sampai selesai, ya, supaya saudara terberkati dan saudara menemukan jawaban dari tuduhan-tuduhan mereka yang selama ini sibuk dengan kekristenan. Nah, saudara pulang Tuhan, saya juga rindu, ya, bukan hanya saya dan saudara yang terberkati, saya rindu nanti orang lain juga terberkati dari keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang yang ada di aplikasi HP kita, misalnya di Facebook, WA, ya, mereka ikut terberkati. Untuk itu share video ini supaya mereka terberkati. Ya, mari kita bekerja sama memperluas kerajaan Tuhan, ya, dengan berbagi berkat rohani seperti ini. Saudara, sekali saya katakan bahwa kesaksian ini sangat luar biasa sekaligus menjawab tuduhan orang-orang yang selama ini nyinyir dengan kekristenan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menonton videonya berikut ini. Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam, karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan, ya, sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu, ya. Dan umur 12 tahun, ya, sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam, ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk ketika saya membaca Alkitab setelah perjumpaan saya dengan Yesus. Ya, karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang
pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi, saya harus baca Injil. Ya. Saya harus baca Injil loh. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari, apa yang selama ini saya minta, apa yang selama ini dirindukan, bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan, semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu, saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Mungkin sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma, dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi bagi saya tidak. Silakan banyak jalan menuju Roma, tapi menuju surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya, ya, kita akan kembali ke surga, karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara, dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti, surga tidak boleh mudah-mudahan. Memiliki rumah besar boleh mudah-mudahan, saudara boleh mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep, ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan, tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan.